Perkenalkan, nama saya Julianti Rakian. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari inovasi dan praktik pembelajaran di sekolah dasar tentang permasalahan yang dihadapi di dalam kelas di tempat saya mengajar. Di sini saya mengambil tema analisis kesulitan belajar siswa kelas 5 pada materi bangun ruang di sekolah dasar SD Impres Kolongan Atas Sondar. Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang berkualitas. Seiring berjalannya waktu, dalam menciptakan generasi berkualitas tidak menutup kemungkinan banyak dijumpai kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa sebagai generasi penerus bangsa. Kendala yang muncul salah satunya berupa kesulitan belajar matematika. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 pada bab 2 dijelaskan bahwa tingkat kompetensi menampilkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi yang dikembangkan berdasarkan kriteria: pertama, tingkat perkembangan peserta didik; kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia; dan ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Dengan demikian, pihak sekolah harus menggarisbawahi ketentuan Permendikbud dalam ketiga kriteria tersebut sebagai upaya mengatasi kesulitan belajar siswa, khususnya muatan pelajaran matematika, mengingat matematika adalah muatan yang penting dalam pembelajaran. Menurut Susanto, berdasarkan perkembangan kognitif, siswa mengalami kesulitan memahami matematika karena sifat keabstrakannya, sehingga relatif tidak mudah untuk dipahami oleh siswa. Di antara sekian banyak materi matematika di sekolah dasar, salah satu materi yang membuat nilai siswa rendah yaitu geometri. Menurut Nuraini, pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain, dikarenakan ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak mereka belum masuk sekolah. Misalnya garis, bidang, dan ruang. Namun kenyataannya, menurut Jupri, dalam mempelajari matematika terutama berkaitan dengan geometri, banyak siswa masih merasa kesulitan pada bagian-bagian geometri dan bisa berdampak pada kesulitan bagian lain karena banyak pokok bahasan dalam geometri yang saling berhubungan. Hasil dan pembahasan kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 5 SD Impres Kolongan Atas Sondar adalah pada materi bangun ruang. Kesulitan yang dialami siswa yaitu masih bingung dalam menyebutkan contoh benda konkret bangun ruang karena kurangnya pemahaman mengenai contoh benda konkret, kubus, dan balok. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap benda konkret, kubus, dan balok masih rendah, dengan bukti bahwa siswa masih bingung ketika menyebutkan contoh benda konkret, kubus, dan balok. Dalam tahapan analisis, kesulitan yang dialami siswa yaitu belum mampu memahami sifat-sifat bangun ruang yang secara menyeluruh. Misalnya, sifat bangun ruang tidak hanya dilihat dari banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudutnya saja, melainkan juga memiliki jumlah diagonal ruang, diagonal sisi, bidang diagonal. Nah, rendahnya penguasaan kemampuan memahami sifat bangun ruang dalam pembelajaran matematika disebabkan karena pemahaman siswa terhadap kubus dan balok itu kurang. Jika tidak ada objek konkret,
siswa merasa kesulitan sehingga perlu adanya objek konkret agar siswa mampu menganalisis sifat-sifat kubus dan balok dengan mudah. Maka di sini disimpulkan bahwa siswa belum mampu memahami sifat bangun ruang secara menyeluruh. Misalnya, sifat bangun ruang tidak hanya dilihat dari banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudutnya saja, melainkan juga memiliki jumlah diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonal. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas 5 SD Impres golongan atas dalam proses pemecahan masalah bangun ruang, yaitu faktor penyebabnya adalah kesulitan belajar yang dialami siswa, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap contoh benda konkret kubus dan balok, terbatasnya media pembelajaran kerangka bangun ruang, kebijakan kurikulum yang tidak mengajarkan hubungan bangun ruang, menuliskan rumus dan perhitungan perkalian pembagian yang salah sehingga hasil akhir menjadi kurang tepat, dan belum lancarnya menghitung akar pangkat 2. Waktu yang diberikan juga terlalu singkat sehingga siswa kurang teliti dan salah menuliskan rumus. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh kelas 5 SD Impres golongan atas, tentunya ada alternatif pemecahan kesulitan belajar siswa melalui materi bangun ruang yang dialami oleh siswa ini, yaitu pemecahan kesulitan belajar ini dapat dilakukan berbagai macam alternatif berdasarkan teori Van Hill. Berdasarkan teori Van Hill, ada beberapa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa kelas 5 SD Impres golongan atas tentang masalah bangun ruang. Tahapan pertama yaitu tahap pengenalan. Alternatif pemecahan masalah kesulitan yang dialami siswa yaitu dengan memvisualisasikan dalam bentuk media yang menyediakan bentuk bangun ruang, sehingga siswa secara perlahan akan mampu menyamakan bentuk bangun ruang yang asli dengan benda sekitar, sejalan dengan penelitian oleh Abdul Zakir bahwa kandungan geometri dianggap bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fakta, banyak siswa menghadapi kesulitan untuk memahami teori geometri sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah siswa. Maka disimpulkan bahwa alternatif pemecahan masalah kesulitan siswa yaitu menggunakan media geometri guna mempermudah siswa memahami benda konkret. Kedua adalah tahap analisis. Alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar materi bangun ruang yang dialami siswa yaitu dengan menggunakan kerangka kubus dan balok akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Hasil temuan tersebut sesuai dengan penelitian Nurita bahwa adanya perbedaan yang relevan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang menerapkan media geometri berdasarkan teori berpikir Van Hill dan mereka yang tidak menggunakan media geometri berdasarkan Van Hill Thinking Theory. Maka disimpulkan bahwa alternatif pemecahan masalah kesulitan siswa yaitu dengan menggunakan media geometri akan mempermudah siswa memahami benda konkret. Selanjutnya, tahap hubungan. Alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar materi bangun ruang yang dialami siswa yaitu guru menekankan secara berulang-ulang hubungan kubus dan balok dalam setiap pembahasan bangun ruang. Hasil temuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif bahwa rata-rata kemampuan guru mengelola pembelajaran menerapkan modul geometri bangun ruang datar berbasis teori Van Hill termasuk dalam tingkatan yang baik. Pendapat lain oleh Mincy bahwa proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna dapat diciptakan oleh seorang guru dengan menggunakan strategi yang tepat. Maka disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menekankan secara berulang-ulang mengenai hubungan kubus dengan balok dapat mengurangi
kesulitan siswa dalam memahami hubungan tersebut. Sehingga peran guru di sini sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran matematika. Selanjutnya ada tahap deduksi. Alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar materi bangun ruang yang dialami siswa yaitu dengan mengingat rumus bangun ruang sebelum mengerjakan soal. Selain itu, menerapkan kegiatan mencongak sebagai penguatan kemampuan siswa dalam perkalian dan pembagian. Hasil temuan sesuai dengan penelitian oleh Titi bahwa kemampuan siswa dalam menguasai penanaman dan pemahaman konsep matematika, terutama menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian, akan berhasil jika menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Sehingga dibutuhkan kiat guru supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. Maka disimpulkan bahwa alternatif pemecahan kesulitan siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai, sehingga dibutuhkan kiat guru supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan hasil pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya ada tahap aksiomatis. Alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar materi bangun ruang yang dialami siswa yaitu dengan meminta siswa untuk memahami dan menganalisis komponen-komponen yang disajikan dalam soal. Dengan demikian, siswa akan mudah memahami soal dan dapat mengerjakan dengan baik. Hasil temuan dari semua tahapan sejalan dengan penelitian oleh Dewi bahwa salah satu langkah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika yaitu dengan penggunaan model pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Maka disimpulkan bahwa alternatif pemecahan kesulitan siswa yaitu dengan penggunaan model pembelajaran yang mendukung kemampuan memahami soal. Nah, di sini dalam permasalahan yang kami alami serta pemecahan masalah tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar matematika pada bangun ruang, kubus, dan balok yang dialami siswa pada tahap pengenalan, yaitu siswa masih bingung dengan soal menyebutkan contoh konkret bangun ruang. Pada tahap analisis, siswa belum mampu memahami sifat bangun ruang secara menyeluruh. Selanjutnya pada tahap hubungan, siswa masih belum mampu memahami hubungan kubus dengan balok. Kemudian pada tahap deduksi, siswa masih mengalami kesalahan dalam penulisan rumus, bangun ruang, dan perhitungannya. Ketika diterapkan dalam soal, terakhir pada tahap aksiomatis, rendahnya kemampuan siswa dalam menghitung pembagian, perkalian, dan mencari akar pangkat 2. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika pada bangun ruang yang dialami oleh siswa kelas 5 SD Impres golongan atas pada tahap pengenalan yaitu penguasaan pengetahuan dasar siswa tentang contoh konkret bangun ruang masih rendah. Pada tahap analisis, terbatasnya media pembelajaran kerangka bangun ruang. Selanjutnya, tahap hubungan, ketentuan kurikulum yang tidak mengajarkan hubungan bangun ruang. Lalu tahap deduksi, yaitu penulisan rumus dan perhitungan perkalian atau pembagian yang salah, sehingga hasil akhir menjadi kurang tepat. Sedangkan pada tahap aksiomatis, yaitu belum lancarnya menghitung akar pangkat 2, waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga membuat siswa kurang teliti dalam mengerjakan, dan salah menuliskan rumus. Alternatif pemecahan pada tahap pengenalan yaitu dengan memvisualisasikan dalam bentuk media yang menyediakan bentuk bangun ruang sehingga siswa secara perlahan akan mampu menyamakan bentuk bangun ruang yang asli dengan benda-benda yang ada di sekitar. Pada tahap analisis yaitu dengan menggunakan kerangka kubus dan balok akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pada tahap hubungan,
Guru menekankan secara berulang-ulang hubungan kubus dan balok dalam setiap pembahasan yang berhubungan dengan kubus dan balok. Selanjutnya, pada tahap deduksi yaitu dengan mengingat rumus bangun ruang sebelum mengerjakan soal dan menerapkan kegiatan mencongak sebagai penguatan kemampuan siswa dalam perkalian dan pembagian. Sedangkan pada tahap aksiomatis yaitu dengan meminta siswa untuk memahami dan menganalisis komponen yang disajikan dalam soal. Demikian permasalahan dan cara mengatasi atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 5 SD IMP Sekolah Atas tentang bangun ruang. Terima kasih.